Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Angie. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melakukan pembahasan dari soal-soal SBMPTN Matematika terkait dengan bentuk eksponen dan bentuk akar. Pada kesempatan ini, kalian dapat menguji pemahaman kalian terkait bentuk eksponen dan bentuk akar dengan cara menghentikan sementara video ini setiap soal telah muncul dan mencoba untuk mengerjakannya secara mandiri terlebih dahulu. Setelah mencoba mengerjakan soal yang diberikan, kalian dapat memeriksa apakah cara yang kalian gunakan telah tepat. Dan jika kalian masih mengalami kesulitan, kalian dapat melanjutkan video ini untuk mempelajari bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Kita mulai dari soal yang pertama. Hitunglah nilai dari akar 2 ditambah akar 3 ditambah 2 ditambah akar 5 dikali negatif akar 2 ditambah akar 3 ditambah 2 dikurang akar 5 dikali akar 10 ditambah 2 akar 3. Kalian dapat mencoba mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu. Dan berikut adalah pembahasannya. Pertama-tama, kita dapat menggunakan sifat komutatif atau pertukaran karena bentuk operasi di dalam kurung adalah penjumlahan. Kita kelompokkan, terutama pada kelompok yang kedua, komponen-komponen yang bertanda positif dan yang bertanda negatif. Dan pada kelompok pertama, menyesuaikan urutan pada kelompok yang kedua, karena komponen-komponen di dalamnya adalah sama. Kemudian, pada kelompok kedua, kita faktorkan mereka yang memiliki tanda negatif, sehingga menjadi akar 3 ditambah 2 kurang dalam kurung akar 2 ditambah akar 5. Hal ini digunakan untuk memudahkan kita menggunakan perkalian sekawan. Selanjutnya, kita misalkan X sama dengan akar 3 ditambah 2 dan Y sama dengan akar 2 ditambah akar 5. Menjadi X ditambah Y dikali X dikurang Y dikali akar 10 ditambah 2 akar 3. Berdasarkan sifat perkalian sekawan, maka X ditambah Y dikali X dikurang Y akan menghasilkan X kuadrat dikurang Y kuadrat. Kemudian, kita substitusikan kembali nilai X dan nilai Y ke persamaan tersebut. Menjadi akar 3 ditambah 2 kuadrat dikurang akar 2 ditambah akar 5 kuadrat dikali akar 10 ditambah 2 akar 3. Kemudian bentuk kuadrat ini kita buka berdasarkan rumus A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Berlaku juga pada kelompok yang kedua, sehingga menghasilkan 7 ditambah 4 akar 3 dan 7 ditambah 2 akar 10. Kemudian kita buka kurungnya sehingga menjadi 7 ditambah 4 akar 3 dikurang 7 dikurang 2 akar 10. Menjadi 4 akar 3 dikurang 2 akar 10 dikali akar 10 ditambah 2 akar 3. Kemudian pada bagian depan kita faktorkan dengan mengeluarkan negatif 2. Tujuannya agar kita dapat menggunakan perkalian sekawan kembali. Menjadi negatif 2 dikali negatif 2 akar 3 ditambah akar 10 dikali akar 10 ditambah 2 akar 3. Pada bagian depan kita ubah posisinya sehingga sama dengan posisi pada kelompok kedua. Selanjutnya, kita melakukan perkalian sekawan kembali, di mana X dikurang Y dikali X ditambah Y akan menghasilkan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan bila kita hitung, akan menjadi negatif 2 dikali negatif 2, yakni negatif 4. Kita masuk ke soal yang kedua. Hitunglah nilai dari 9 ditambah akar 5 dikali 2 akar 5 ditambah 1 per akar 5 ditambah 1. Kalian dapat mencoba mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu. Dan berikut adalah pembahasannya. Pertama-tama, kita kalikan 9 ditambah akar 5 dengan 2 akar 5 ditambah 1. Kemudian,
Kita hitung dan sederhanakan hingga menjadi 19 akar 5 ditambah 19 per akar 5 ditambah 1. Selanjutnya kita faktorkan bagian pembilangnya dengan mengeluarkan angka 19 dan menyisakan akar 5 ditambah 1. Bila kita perhatikan, bentuk perkalian di atas dapat kita coret dengan yang bagian bawahnya, karena sama-sama memiliki akar 5 ditambah 1, sehingga menyisakan 19 per 1 atau 19. Kita masuk ke soal yang ketiga. Tentukan bentuk sederhana dari 2 dikali M pangkat negatif 1 dikurang 2 dikali N pangkat negatif 1 per M pangkat 1 per 2 dikurang N pangkat 1 per 2. Kalian dapat mencoba mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu. Dan berikut adalah pembahasannya. Pertama-tama, pada bagian pembilang, kita mengubah bentuk eksponen tersebut menjadi bentuk pecahan. Sesuai dengan sifat yang ketiga menjadi 2 per M dikurang 2 per N. Kemudian pada bagian penyebutnya, kita gunakan sifat ke-8 dengan mengubah bentuk eksponen menjadi bentuk akar, menjadi akar M dikurang akar N. Kemudian pada bagian pembilang, kita lakukan operasi hitung pecahan 2 per M dikurang 2 per N. Dan kita samakan penyebut pada pecahan di atas menjadi MN, sehingga 2N dikurang 2M per MN per akar M dikurang akar N. Selanjutnya, kita lakukan perkalian pada pembagian. Dengan kata lain, 2N dikurang 2M per MM dikali 1 per akar M dikurang akar N menjadi 2N dikurang 2M per MN dikali akar M dikurang akar N. Kemudian kita faktorkan bagian pembilang dengan mengeluarkan angka 2 dan menyisakan N dikurang M. Kemudian, kita akan melakukan rasionalisasi dengan mengalihkan bentuk sekawan dari akar M dikurang akar N, yakni akar M ditambah akar N. Dan menghasilkan 2 dikali N dikurang M dikali akar M ditambah akar N. Dan pada bagian penyebutnya, MN dikali akar M dikurang akar N dikali akar M ditambah akar N. Pada bagian penyebut, kita dapat menggunakan sifat perkalian sekawan, di mana akar M dikurang akar N dikali akar M ditambah akar N akan menjadi akar M kuadrat dikurang akar N kuadrat, yakni M dikurang N. Kemudian, kita samakan basis N dikurang M dengan M dikurang N, dengan cara mengeluarkan tanda negatif pada bagian N dikurang M, menyisakan M dikurang N. Dan setelah itu, M dikurang N dapat kita coret pada bagian pembilang dan penyebutnya, karena operasi hitungnya adalah perkalian saat ini. Dan menyisakan negatif 2 dikali akar M ditambah akar N per MN. Sekian materi yang ingin saya sampaikan terkait dengan bentuk eksponen dan bentuk akar. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian. Jika kalian menyukai cara mengajar saya dan ingin mempelajari materi-materi lainnya terkait SBMPTN, kalian dapat memfollow saya di link berikut ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa di kesempatan lain.